Bapak Ibu, teman-teman semua, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kali ini saya ingin mengajak teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama merenungkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan dalam kehidupan. Seperti kita ketahui, dalam kehidupan manusia itu jarang sekali yang bisa bertahan dalam segala masalah, dalam segala pergumulan hidup, kesulitan hidup. Semuanya sepertinya hari depan tidak ada harapan, apalagi sekarang. Sekarang ini kita lihat begitu banyak penderitaan, gempa bumi, sakit penyakit, ya, sakit penyakit yang tidak selesai-selesai sampai bertahun-tahun, coronanya, virusnya semua. Lantas ada peperangan di mana-mana, ada gempa bumi di mana-mana, ada resesi di mana-mana di seluruh dunia. Nah, pertanyaannya, manusia mau berharap kepada siapa? Semuanya mengalami masalah, seluruh dunia mengalami masalah. Ya. Nah, makanya kita harus melihat pada firman Tuhan. Harus ingat pada janji Tuhan. Apalagi kita orang Kristen yang adalah anak-anak Tuhan. Pasti Tuhan jaga. Tapi masalahnya seringkali orang Kristen ataupun manusia tidak mau percaya, masih khawatir akan hari depan, tidak mau berserah, tidak mau pasrah, masih berusaha menggunakan otak kita, kemampuan kita, pikiran kita, semuanya untuk mengatasi masalah. Tapi kenyataannya tidak pernah ada masalah yang bisa diatasi manusia. Kalau memang bisa, kenapa Marilyn Monroe, bintang film yang kaya raya, bunuh diri? Banyak bintang-bintang film Hollywood bunuh diri. Orang kaya bunuh diri. Ya. Ada yang nggak tahan, ada yang narkoba. Ya. Waktu ini juga ada yang ikut-ikut. Saya nggak tahu itu aliran sesat apa-apa yang rame di televisi. Satu keluarga mati semua, ya. Itu hal-hal yang terjadi karena manusia tidak ada yang bisa mengatasi masalah. Tanpa Tuhan, manusia tidak bisa mengatasi masalah. Hanya kalau kita berserah, minta pertolongan Tuhan, baru kita bisa kuat untuk menghadapi masalah. Kenapa kita mesti minta sama Tuhan? Karena manusia dalam hidup sangat perlu Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, manusia nggak bisa hidup sebenarnya, ya. Hidup biasa ini bisa, tapi maksudnya bertahan dalam hidup, menghadapi segala pencobaan, keberatan, masalah itu tidak kuat. Hanya dengan iman kepada Tuhan. Iman artinya kita percaya kepada Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan adalah pencipta manusia. Jangan kita berharap kepada ciptaan. Ada orang yang berharap kepada ciptaan, yaitu kepada patung yang dia bikin. Misalnya bikin patung Kuan Im, bikin patung Buddha, bikin patung Yesus, ya, bikin patung Petrus, Maria, ya. Lantas dia percaya, dia jadikan itu alat konsentrasi katanya, ya. Tapi itu patung adalah ciptaan manusia. Kita manusia harus berharap kepada pencipta, bukan kepada yang kita ciptakan. Ini terbalik-balik kan pikirannya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, mari, manusia itu perlu Tuhan.
Kenapa perlu Tuhan? Karena satu, Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, dari tanah. Nah, Tuhan kalau dia pencipta, dia tentu maha kuasa. Ya, kalau dia tentu maha kuasa, maka kita bisa berharap kepada yang berkuasa. Apalagi dia dikatakan maha kuasa, artinya sangat besar kuasanya. Kalau kita misalnya kita suka lihat di TV, orang-orang rakyat jelata berharap kepada Presiden Joko Widodo. Kenapa? Karena Presiden Joko Widodo berkuasa sebagai presiden. Lantas dia berkuasa mengatur negara Indonesia dengan baik. Sampai sekarang negara Indonesia satu-satunya negara yang berhasil keluar dari resesi dunia. Itu perlu ada hikmat dari Tuhan. Nah, kalau kita bisa percaya kepada Presiden Jokowi, dia bisa memimpin negara Indonesia keluar dari resesi, apalagi kepada Tuhan. Tuhan yang menciptakan Presiden Jokowi dan seluruh umat manusia di bumi. Masa kita nggak percaya? Ya, walaupun Tuhan nggak kelihatan. Sama, ya. Jokowi memerintah. Orang-orang tidak tahu, misalnya kalau nggak ada televisi, pasti rakyat tidak tahu mukanya, wajahnya Jokowi seperti apa. Nah, kalau Tuhan, karena Tuhan Maha Kuasa, Dia yang awal dan akhir, Dia itu roh, ya kita nggak bisa lihat. Dan kita nggak perlu lihat, yang kita perlu percaya. Setelah percaya, kita taati seluruh firman-Nya, kita lakukan seluruh perintahnya. Nah, kalau udah begitu, pasti nanti Tuhan jaga. Ya. Seperti halnya Nabi Musa, waktu pimpin umat Israel, di depannya laut yang dalam, di belakang tentara Mesir, tentara Firaun, mau bunuh orang Israel. Tapi Tuhan perintahkan, ketok lautnya dengan tongkat Nabi Musa, terbelah dua. Bani Israel jalan di pasir yang kering. Kanan kirinya temboknya adalah air laut yang terbelah. Bayangkan betapa berkuasanya Tuhan dalam situasi itu. Setelah dia nyebrang, mau diuber pakai kereta, keretanya dihambat oleh angin puting beliung, dihambat oleh awan. Ya, sehingga dia tidak bisa lewat. Sampai seluruh umat Israel sampai di seberang, baru dilepas. Cus, dia uber, duduk, masuk ke laut. Tuhan perintahkan airnya, tutupin mereka, mati semua di dalam laut. Itu kuasa Tuhan. Itu yang harus kita percaya, itu yang harus kita imani. Ya, saya bacakan dari kitab Mazmur. Ya, dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 22. Saya bacakan kitab Mazmur. Ini Mazmur dibuat oleh Raja Daud. Ya. Mazmur 33 ayat 22. Kasih setiamu ya Tuhan, katanya, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Ini Raja Daud yang bilang kepada Tuhan. Terus Mazmur 38 ayat 15. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan, Allahku. Ya. Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan, Allahku. Jadi kita lihat
Raja Daud atau Nabi Daud menurut umat Muslim itu berharap, selalu berharap kepada Tuhan. Karena itu dia disayang sama Tuhan. Ya. Terus Mazmur 39 ayat 7 itu ditulis lagi. Dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Jadi kita anak-anak Tuhan, umat Tuhan, mari kita berharap hanya kepada Tuhan dan percaya hanya kepada Tuhan dan menyembah, minta pertolongan, perlindungan, berkat semua hanya kepada Tuhan. Ya. Nah, ini saya ada tambahan lagi dari kitab Ratapan. Dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Wah, ini hebat sekali, ya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Jadi kalau kita nggak berharap, Tuhan nggak mau tulungin. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan turun tangan dan menolong. Ya, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sampai di sini dulu. Bapak Ibu, teman-teman semua, nanti kita sambung dalam episode Renungan Sebutir Debu yang berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, share, supaya makin hari orang makin percaya Tuhan, makin kenal Tuhan, makin mengerti kehendak Tuhan, dan makin mempermuliakan nama Tuhan. Sampai ketemu, Tuhan memberkati.